Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Pendengar radio Swiba FM dan pemirsa Swiba FM channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Berjumpa kembali kita Masjid Agung dengan pendengar Swiba, dan sore hari ini saya Husaini Hasan yang diminta untuk mengisi pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, kembali kita dipertemukan, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan berkah. Salawat serta salam selalu senantiasa terlibat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang dalam hatinya selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu berusaha untuk lebih mengenalnya, untuk selanjutnya selalu menghidup-hidupkan sunnahnya. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan sampaikan beberapa ayat dari surat Al-Furqan, mulai dari ayat yang ke-63, berbicara tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan. Ini yang pada ayat yang ke-63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya yang maha rahman, hamba-hambanya Allah. Tidak semua orang diakui sebagai hambanya Allah, meskipun kita semua adalah milik Allah, karena hamba itu selalu sadar akan posisinya. Dan ibadur rahman itu adalah hamba-hambanya yang maha rahman. Tentu dia juga menunjukkan rahmannya, menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama. Itu ibadur rahman. Dan ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah alladzina yamshuna fil ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan haunan. Haunan itu sering dimaknai sebagai rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri, rendah hati. Atau kalau dalam bahasa Jawa sering disebut andap asor. Atau kalau dalam dalam tafsir ini disebutkan sakinah wat tawaddu. Jadi tenang dan tawaddu. Dan sikap ini, haunan ini tidak dibuat-buat, tetapi asli seperti apa yang ada pada dirinya. Jadi tidak dibuat-buat. Dia selalu tampil tidak tergesa-gesa, juga tidak dalam bahasa Jawanya tidak lelet. Jadi antara itulah. Jadi pokoknya tampil seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, selalu tampil terengginas, selalu tampil gagah dan seterusnya. Itu orang Islam. Dan tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh kesusu. Hatta termasuk hal-hal, misalnya kita ketinggalan sholat, tidak boleh terlalu tergesa-gesa, karena ya biasa-biasa saja. Dan itu termasuk haunan namanya. Kemudian yang berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika ada orang jahil yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu dengan penuh penghinaan, penuh merendahkan, qalu, maka ibadur rahman tadi salama, mengatakan salam. Ay yaquluna qaulan la yusallimuna fihi minal ism. Jadi yusallimuna fi qaulan yusallimuna fihi minal ism. Jadi selalu jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah salam, kedamaian, dan kedamaian yang tidak ada sedikit pun dosa di dalamnya. Artinya sebagaimana Rasulullah SAW selalu tampil apa adanya dan di depan siapapun, hatta termasuk kepada orang-orang yang tidak seiman dengan dia, dengan Rasulullah SAW. Dan itu Rasulullah SAW selalu tampilkan itu. Dengan karenanya juga menjadi menarik untuk dipelajari oleh orang lain. Dan ini adalah merupakan sekali lagi ibadur rahman, ciri-ciri hamba-hamba yang rahman, hamba-hambanya yang maha rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menyatakan salam apapun yang terjadi.
Jadi dicaci maki tidak kembali caci maki, tetapi mengatakan salam. Dan itu sekali lagi ucapan yang menunjukkan kedamaian dan di dalamnya tidak sedikit pun ada rasa, tidak ada dosa. Kemudian ciri yang berikutnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Walladzina, dan orang-orang yabituna, yang melalui malamnya li rabbihim, terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, sujjatan wa qiyama, selalu sujud dan berdiri dalam arti menegakkan salat. Dalam hal ini adalah yusalluna fil lail, jadi selalu menegakkan salat malam. Dan di bulan Ramadan ini kita semua dididik oleh Allah dengan salat tarawih. Dan salat tarawih ini, istilah tarawih sendiri sebetulnya bukan dari Rasulullah. Tarawih itu berasal dari kata artinya adalah istirahat. Jadi tarawih itu ya banyak istirahatnya. Karena memang kita tahu setiap kali kita tarawih, setiap kali 2 rakaat agak berhenti sejenak untuk istirahat. Dan itu tarawih, sehingga disebut dengan tarawih. Tetapi Rasulullah tidak pernah menamakan tarawih. Karenanya istilah-istilah ini adalah istilah yang termasuk yang baru. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya sekali lagi, orang-orang yang ibadur rahman itu adalah yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyamah, terhadap Tuhannya mereka sujud dan berdiri menegakkan salat malam. Dan salat malam sekali lagi di dalam Ramadan kita dididik sedemikian rupa dengan tarawih itu. Dan mestinya ketika kita lepas dari Ramadan, kita abadikan, kita istiqomai apa yang menjadi kebiasaan baik kita di dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini mendidik kita, termasuk mendidik menjadi orang yang penuh kasih sayang. Ini perlu diwujudkan di waktu-waktu yang lain. Ada satu contoh yang saya ingin ceritakan sore hari ini, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi sekaligus menjadi menantu Nabi. Beliau ini termasuk secara ekonomi sangat mepet, tidak terlalu punya. Suatu saat, dan ini terjadi juga di bulan Ramadan, beliau ini sudah beberapa hari itu buka dan sahurnya seadanya. Jadi beliau dan istrinya Fatimah Zahra dan putra-putranya yaitu Hasan dan Husain seadanya. Suatu saat dia mendapatkan rezeki yang agak lumayan banyak, dia membawa pulang gandum, sekantong gandum. Singkat cerita, ada seorang tetangganya yang miskin minta kepada Ali. Kemudian oleh Ali dikatakan kepada Fatimah Zahra, tolong kasihkan gandum yang saya bawa tadi. Loh, kita nggak jadi makan enak ini. Sudah kasihkan aja, dikasihkan. Setelah dikasihkan, tetangga yang miskin tadi pulang, Ali bin Abi Thalib masuk kamar itu menangis. Fatimah Zahra agak bingung, loh ini gimana, ini apa kecewa karena dikeluarkan gandumnya diberikan orang. Ditanya, kenapa wahai suamiku engkau menangis? Apakah karena gandum yang kita berikan? Oh bukan. Apakah karena kita nanti tidak bisa makan enak pas berbuka? Oh tidak itu. Yang menyebabkan saya menangis adalah kenapa sampai tetangga itu meminta kepadaku. Mestinya saya tahu sebelum dia minta. Ini Masya Allah, kalau kita ya sulitlah melakukan itu. Tapi paling tidak menjadi gambaran betapa ibadur rahman itu selalu menyebarkan kasih sayangnya. Dan dia merasa salah ketika ada orang lain, tetangganya, sampai nembung minta sementara dia butuh betul. Pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, cirinya adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Walladzina, yaitu orang-orang yaquluna, yang berdoa, yang berkata, Rabbana srif anna, ya Allah lepaskan kami, bebaskan kami, adzab jahannam, dari siksa neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksa jahannam itu gharama. Gharama itu artinya ya menenggelamkan, tetapi biasa dimaknai sebagai selalu dalam siksa. Jadi orang di jahanam itu memang selalu dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, orang-orang ibadur rahman itu selalu malam-malamnya diisi dengan berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam.
Dan ini adalah merupakan sesuatu ciri sekali lagi orang-orang yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadur rahman mesti menjadi salah satu tujuan kita ketika kita memasuki Ramadan. Dan Ramadan ini sekali lagi mendidik kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi, kalau di dalam ayat yang sering dibaca oleh pengisi kultum di di terawih itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ketakwaan itu sebagaimana pertemuan dulu sudah saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah berbicara takwa selalu meletakkan tangannya di dada, karena memang itu adalah urusan rohani, urusan hati. Makanya berhasilnya puasa kita ini akan terwujud dengan menjadinya kita dalam hati kita penuh kasih sayang kepada siapapun dan tidak ada kebencian dengan siapapun. Sebagaimana juga yang sering saya ceritakan bahwa ada seorang ulama di zaman tabi'ut tabi'in, di mana ulama besar ini memiliki murid begitu banyak yang juga menjadi ulama-ulama besar. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Syekh, apakah engkau membenci syaitan?" Syekh ini terkenal memang tawadhu, tenang, dan beliau sangat santun. Pertanyaan yang aneh dari muridnya tetap dijawab dengan santai. "Ketahuilah wahai muridku, dalam hatiku ini tidak ada tempat untuk membenci sesuatu, karena dalam hatiku telah penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada tempat untuk membenci sesuatu." Muridnya masih mengejar pertanyaan, tetapi syaitan kan musuh kita. Kemudian Syekh ini mengatakan, "Betul, saya juga tetap memusuhi syaitan, karena itu adalah perintah agama dan itu perintah Rasulullah dan perintah Allah dan Rasulullah, sehingga saya tetap memusuhi, tetapi hatiku tidak ada tempat untuk membencinya." Ini Masya Allah, kita ini kadang-kadang tidak suka sama orang sedikit saja bencinya, Masya Allah. Kita ini boleh tidak suka kepada siapapun, tetapi tentu dalam batas tertentu, jangan sampai membenci, apalagi kemudian timbul ketidakadilan. Jamaah pendengar yang berbahagia, selanjutnya disebutkan dalam ayat berikutnya, innaha sa'at mustaqarra wa maqamah. Innaha, sesungguhnya azab jahannam atau jahannam itu, neraka jahannam itu adalah asa'at mustaqarran, jadi tempat kembali yang sangat jelek, yang sangat buruk, wa maqamah, dan tempat tinggal yang sangat jelek, sangat buruk. Sehingga kita semestinya memang selalu berdoa kepada Allah untuk terhindar dari jahannam. Dan ini ketika kita melakukan doa itu, sekali lagi yang sebagaimana pertemuan kemarin saya sampaikan, bahwa ketika kita berdoa harus dengan hati juga, sehingga betul-betul apa yang kita panjatkan dalam doa kita ini menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, apapun itu, termasuk puasa kita, termasuk sholat kita, termasuk apapun kegiatan baik kita selalu libatkan rohani kita, libatkan hati kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bermakna dan bernilai sebagai ihsanul amal di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan didikan Ramadan tahun ini benar-benar kita menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dan apa yang kita lakukan saat ini dalam bulan Ramadan ini, dan apa yang kita akan lakukan selama bulan Ramadan tahun ini benar-benar merupakan prestasi ibadah kita yang tinggi untuk selanjutnya mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selepas Ramadan tahun ini benar-benar kita menjadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang penuh kasih kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.